Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Titik Moriati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan di sini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Eti Jarmati, SPD, selaku guru SMP 1 Jati Kudus, khususnya guru mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Bu Eti di sini akan membantu saya melaksanakan supervisi akademik dalam rangka menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas modul 2.3, yaitu dengan judul Coaching sebagai Supervisi Akademik. Bu Eti, terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan yang pertama, yaitu tahap praobservasi. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Saya mulai ya, Bu. Iya, silakan, Bu. Selamat siang, Bu Eti. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah siang. Dan semoga Bu Titik juga dalam kondisi yang sehat juga. Ya, terima kasih dan alhamdulillah. Bu Eti hari ini masih berpuasa ya? Ya, insya Allah Bu masih tetap berpuasa. Bu Eti, Ya. saya akan melaksanakan supervisi akademik. Iya. Kira-kira Ibu ada waktu itu kapan, Nggih? Bagaimana kalau hari Sabtu ya Bu, dalam minggu ini? Sabtu tanggal 15 April 2023. Oke. Iya. Sabtu tanggal 15 April 2023, tepatnya di kelas mana dan jam berapa ya, Bu ya? Kebetulan hari Sabtu itu saya ada jadwal di kelas 7A, ada jam pelajaran pertama dan kedua. Jadi karena ini masih berpuasa, nanti setelah kegiatan kerohanian selesai, kemudian langsung masuk ke jam pertama gitu ya. Berarti jam 8 nggih? Jam 8 Mulai ya. jam 8 sampai jam 9, 1 jam nggih. Ya. Oke, Bu Eti dalam melaksanakan pembelajaran besok pada hari Sabtu itu akan membawakan materi dengan judul apa? Iya. Materi yang akan saya berikan untuk murid-murid nanti adalah tentang keberadaan diri dan keluarga. Keberadaan diri dan keluarga. Ya, di mana murid merupakan bagian dari satu keluarga, jadi dia hendaknya dia tahu posisi dia atau keberadaan dia di lingkungan terkecil keluarga maupun di lingkungan masyarakat nantinya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran dari yang Ibu rencanakan besok? Iya, untuk tujuan pembelajaran materi tersebut tadi adalah agar peserta didik ini mampu memahami tentang dirinya, kemudian mampu membuat atau menggambar diagram silsilah keluarga, serta mempresentasikan silsilah keluarga itu, diagram silsilah keluarga itu di depan kelas gitu. Oke, berarti tujuan Ibu adalah memahami tentang diri dan keluarganya, kemudian mampu membuat bagan atau mengisi bagan silsilah, kemudian mereka berdiskusi dan mereka berani mempresentasikannya ya. Luar biasa Bu Eti ya. Selanjutnya, apa yang sudah Ibu identifikasi dari kelas 7A tersebut? Untuk kelas 7A ini jumlah murid keseluruhan ada 34 murid dengan komposisi murid 10 siswa dan 24 siswi. Jadi total semuanya ada 34 murid. 34 murid. Dan dari 34
sekali identifikasi terhadap kelas 7A yang akan Ibu praktekkan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Kira-kira area mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, area yang akan saya kembangkan nanti adalah saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten ya Bu ya. Konten ya? Iya, konten. Jadi karena murid 7A ini memiliki minat yang berbeda, Iya. nanti saya akan pisahkan mereka kelompok yang menyukai membaca, kemudian yang berminat mendengarkan dan berminat untuk melihat tampilan video. Kira seperti itu. Berarti yang membaca itu nanti dikelompokkan dalam kelompok visual, yang mendengarkan kelompok audio, dan yang melihat video itu kinestetik, gitu ya. Oke, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran nanti pada hari Sabtu di kelas 7A tersebut? Nanti saya akan mulai membuat atau menyusun modul ajar yang berdiferensiasi konten, kemudian saya akan membuat konten yang menarik untuk para murid ya sesuai dengan minat mereka tadi, dan kemudian juga saya ya kira-kira itu ya nanti bisa agar mereka itu bisa memahami dan pada akhirnya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka pahami tadi melalui presentasi. Berarti kalau saya simpulkan ada dua yang akan Ibu terapkan ya. Yang pertama, Ibu akan membuat RPP yang berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah Ibu akan menyiapkan konten-konten yang menarik untuk para murid sehingga mereka bisa merasa nyaman ya, dan menyenangkan. Kira-kira ada strategi lain apa tidak Bu? Untuk melaksanakan pembelajaran Ibu? Ya, mungkin satu hal lagi ya Bu, dari kelompok mereka berkelompok tadi mereka juga berdiskusi ya Bu ya. Jadi melalui diskusi ini kita harapkan mereka bisa menyampaikan ide dan gagasan mereka mengenai materi yang sedang mereka pelajari. Oke, berarti tambahannya itu ya. Mereka harapannya bisa berdiskusi dan mempresentasikan, mampu mempresentasikan dengan baik dan percaya diri. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu ini, untuk menjaga komitmen atau konsistensi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas 7A besok hari Sabtu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Itu yang utama adalah saya akan berusaha berkomitmen dari diri saya pribadi untuk bisa menjadi fasilitator bagi para murid sehingga mereka mampu mendapatkan pembelajaran yang nyaman, yang sesuai dengan minat mereka sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan bakat dan minat mereka. Seperti itu. Itu yang komitmen hanya dari dalam diri sendiri saja, apa enggak ada komitmen dari pihak luar Bu yang membantu Ibu nantinya? Di samping komitmen tersebut mungkin saya bisa mengembangkan ini ya kolaborasi dengan teman-teman sesama pengajar IPS, jadi dengan teman-teman sejawat, kemudian mungkin dengan guru TIK sebagai narasumber yang bisa bisa memberikan pengetahuan bagi saya pribadi. Oke. Baik Bu Eti, dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, kelihatan sekali kalau rencana Bu Eti itu sudah matang, mantap, terperinci, dan nanti kita akan ketemu lagi di tahap yang kedua, yaitu pada tahap observasi di kelas saat Bu Eti nanti akan melaksanakan pembelajaran di kelas 7A pada jam pertama kedua. Nanti ya pada jam tersebut saya akan langsung menuju ke kelas tersebut. Hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya karena saya sudah mengganggu Bu Eti di siang hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Oke, baik anak-anak. Ini sebentar lengkap ya. Apa kabar hari ini? Semuanya baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi sehat. Saya lihat tidak ada yang absen hari ini. Semuanya masuk kelas. Hari ini kita masih dalam bulan puasa. Bagaimana puasanya, masih berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya syukur. Jadi tidak terasa kita sudah mau masuk hari raya ya. Jadi di akhir Ramadan ini kita bisa lebih giatkan lagi ibadah kita ya. Ini anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, sebelumnya sudah tidak ada yang absen tadi ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, coba saya ingin mereview kembali pembelajaran yang sudah pernah kita bahas minggu yang lalu ya. Kalian masih ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai kebutuhan hidup manusia. Coba sedikit akan saya berikan pertanyaan untuk kalian, atau saya ingatkan kembali tentang materi yang lalu. Coba kamu sebutkan, ada berapa jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya? Siapa yang bisa tunjuk jari yang masih ingat? Ya, Binar mungkin? Ada 3 jenis. Ya, silakan kamu sebutkan. Ya. Bagaimana jawabannya Binar? Ada 3 kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Jawabannya tadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Betul tidak? Betul ya. Baik, itu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Masih ada beberapa pembagian kebutuhan yang lain ya. Nah, itu saya harapkan kalian tidak lupa materi yang lalu ya. Jadi tetap meskipun kita tambah materi yang lalu, tetap kamu pelajari. Oke, baik anak-anak, untuk materi yang lalu sudah kita bahas dan sudah kalian pelajari lagi di rumah. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya, tapi sebelum kita masuk apa yang akan kita pelajari, temanya apa, sekarang kita lihat dulu tampilan tayangan video berikut ya. Harga yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah puisi yang paling bermakna adalah tiada Selamat pagi Abang, selamat pagi Abang, dari hari ini berseri indah. Terima kasih Abang, terima kasih Abang, untuk tampil perkasa yang hadirkan berikan potensi yang penting. Jadi pohon. Karena pohon gak penting. Kan nama arah sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang
untuk tampil berkesan bagi kami putra putri siap berpikir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Abang, untuk tampil berkesan bagi kami putra putri yang siap berbakti. Di hari berseri Oke. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melihat satu video. Ada yang tahu kira-kira lagu apa itu judulnya? Iya, ada tulisannya di atas ya. Apa? Harta Berharga. Nah, itu salah satu soundtrack dari film apa? Keluarga Cemara, betul. Iya. Kira-kira mengisahkan apa itu tadi? Apa yang diceritakan dalam video tadi atau dalam lagu tadi? Ya? Bagus. Apa yang diceritakan dalam video tadi kira-kira? Apa? Ayo. Apa yang disampaikan dalam video tadi itu tentang apa yang kamu tahu saja? Kebersamaan. Iya, betul. Iya, jadi satu bentuk atau gambaran kebersamaan satu keluarga ya yang lengkap, ada bapak, ibu beserta anaknya. Nah, kira-kira tema apa yang kita pelajari hari ini? Ya, itu tentu tidak jauh dari apa yang kita lihat tadi, yaitu mengenai keluarga. Baik, sekarang kita lihat atau kita perhatikan di depan ya. Ya, tema kita mengenai keluarga. Tentu kalian di sini semuanya punya keluarga ya. Iya, kita pertama kali kita hidup atau berada di dunia ini tentu di tengah-tengah sebuah keluarga. Nah, jadi tentu kita harus tahu bagaimana sebetulnya kita dalam keluarga itu ya. Jadi sebelum kita tahu mengenai bagaimana bangsa Indonesia, bagaimana masyarakat di sekitar kita harus tahu dulu siapa sebetulnya diri kita itu ya. Nah, jadi nanti yang akan kita pelajari ya yaitu mengenai keluarga. Ya, jadi tema kita adalah keluarga awal kehidupan. Materi yang kita pelajari di awal ada beberapa materi. Yang pertama adalah mengenai keberadaan diri dan keluarga. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan kita belajar mengenai keluarga ini adalah peserta didik mampu mencari dan memahami informasi mengenai silsilah diri dalam keluarganya secara mandiri, kemudian mengolah data dan membuat gambar pohon keluarga atau bagan dalam sebuah kertas, kemudian mempresentasikan pada teman-temannya secara langsung. Jadi ini nanti yang harus kita kita dapatkan dalam pembelajaran ini. Nah, ini yang saya cetak tebal ini ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ini ada beberapa gambaran sebuah keluarga. Tadi selain ada tampilan lagu atau video ya, ini juga ada beberapa gambaran mengenai satu keluarga. Oke.
Baik, sekarang untuk mempelajari lebih jauh, dari kalian semuanya ini tentu memiliki kebiasaan atau memiliki kenyamanan dalam belajar masing-masing. Nah, coba saya ingin tanya dulu, siapa dari kalian yang biasa belajar atau lebih nyaman belajar dengan membaca? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Yang lebih nyaman belajar, yang tinggi tunjuk jarinya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cukup. Sekarang yang kedua, yang lebih suka belajar dengan cara mendengarkan. Tunjuk jari. Yang tinggi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baik, cukup. Yang lebih suka melihat secara langsung proses atau satu runtunan begitu ya. Ya, siapa? Tunjuk jari atau dalam video, yuk. Misalnya 1, 2, 3. Baik, cukup. Oke, dari beberapa kebiasaan atau minat kalian dalam belajar tadi, coba sekarang untuk pembelajaran tentang tentang keluarga ini, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan minat cara belajar kalian masing-masing tadi. Seperti contoh kelompok 1 tadi ya, yang suka membaca, silahkan berkumpul dalam satu kelompok di sini. Kemudian yang suka dengan cara mendengarkan di sebelah sini, dan yang ketiga dengan cara melihat proses atau video berada di sebelah sana. Oke, silakan, yuk agak cepat yuk. Oke, baik, saya akan berikan materinya, ya materinya untuk yang menggunakan teks atau membaca akan saya bagikan, kemudian untuk yang audio dan video bisa kalian lihat linknya ada di grup kalian. Coba kalian buka yang kelompok 2 dan 3 terutama. Langsung ya, berat ya. Oke, ya boleh didiskusikan. Kalau memang sudah, silahkan kalian kerjakan lembar kerja pribadi dulu. Lembar kerja individu ya. Oh belum? Sampai masih banyak. 2, 3. Kelompok ya, kerjakan yang ini dulu nggak apa-apa. Yang ini dulu. Ini yang untuk kelompok ya. Untuk yang kelompok ya. Dari kakek nenek aja nggak apa-apa mbak. Kakek nenek saja, ya. Jadi 3 generasi ya. Ya, agak cepet ya. Ini. Jangan materinya skip, langsung ke silsilah keluarga ya. Sendiri-sendiri buatnya individu kan. Iya, langsung buat aja. Enggak, dari nenek kakek saja. Nenek kakek dari bapak dan dari ibu saja. Enggak. Bisa boleh. Yuk. Kalau nggak cukup boleh di belakangnya. Ya, oke. Langsung buat aja silsilah keluarganya 3 generasi. Nah, ya, langsung saja mbak. Ya. Iya sama bagan silsilah keluarga itu loh. Jadi sudah ada kan di materinya. Nah, ya betul 3 generasi saja, 3 saja, nggak usah nggak apa-apa. 4-nya sekarang. Yuk, cepet yuk. Ya, Oh. orang tuanya
ini. Oh, berarti ini nggak usah, nanti nggak usah dibeli, itu aja langsung ke nenek kakek dari yang kalau satu dari ayah, satu dari ibu, itu aja yang diambil ya. Sep, sudah? Ayo kan itu tinggal apa? Sudah ada ini kan caranya kan tadi? Ya? Boleh, kamu tulis boleh. Kalau ada saudara dari ayah atau ibu, boleh kamu tuliskan, ya. Iya, terus ya. Wes iku, ya itu tinggal sedikit ya. Lanjut ya. Ya, ini dari ayah berarti ada saudara ya. Enggak apa-apa. Ya. Boleh. Ini misalnya enggak sebanyak itu enggak apa-apa, diambil sebagian aja ya. Oke. Ini mama sama papamu. Oh. Aku sama kamu. Oh gitu. Iya posisinya. Ya udah enggak apa-apa. Ayo, udah diisi. Nah itu tinggal sedikit. Nah betul. Ini berarti di sini ya mama papamu kan ini terus kali apa jelasinnya dari sini aja kamu punya berapa saudara ya dari ayah dan ibu kamu ya, terus dari bawah ya, kalau saya dari bawah itu, terus kemudian ayah adalah putra dari nenek kakeknya dari ayah siapa kamu sebutkan ya, terus gitu ibu atau mama putra dari nenek kakek dari mamamu siapa tadi gitu ya. Ya kan ini kan kamu posisinya ini agak kurang sama tapi enggak apa-apa ya. Nah, ini harusnya ini sejajar kan, harusnya sejajar. Ini siapa posisinya siapa ini? Berarti salah Bu. Ini orang tua dari ayah. Ini kan orang tua dari mama. Iya, ini harusnya turun. Ini harusnya turun. Iya, enggak usah sampai ke buyut enggak apa-apa. Sampai nenek kakek dari ayah maupun dari ibu ya. Enggak apa-apa. Oke, sudah ada yang selesai ya? Coba. Sekarang salah satu bisa maju ke depan untuk membacakan atau mempresentasikan hasil data yang kamu peroleh, yaitu data tentang keluarga kamu ya. Boleh kamu baca dari bawah atau dari nenek kakek juga boleh ya. Silahkan. Baik, sambil kalian dengarkan ya penjelasan dari temanmu yang maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini akan sedikit mempresentasikan tentang saya tinggal bersaudara, Yulian dan Amanda. Ya. Mama saya bernama Rana dan papa saya bernama Heja. Ibu arah bapak dari mama saya adalah Mbak Sima dan Mbak Basili. Ya. Sedangkan orang tua dari kakak saya atau Medan mempunyai orang tua yang bernama Bang Zeno dan Mbak Desi. Iya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Iya. Iya. Baik, satu contoh presentasi dari keluarga kelompok 1 ya tadi ya. Baik.
Ada yang sudah selesai lagi mungkin? Yang mau mempresentasikan lagi? Silahkan, satu lagi. Zuhaida sudah? Belum? Yuk, siapa lagi yang sudah? Jevon? Ya, LK2 saja nggak apa-apa. Iya. Ya, nanti bisa disambung sama si Bagus. Yuk, nggak apa-apa. Jevon masuk ke depan. Ya, kamu bacain saja. Oke, untuk LKPD yang kedua, mungkin salah satu Jevon bisa maju ke depan membaca LKPD yang kedua. Angkat dibaca saja yang ini. Kakak berarti saudara tua, saudara tertua saya. Ya, no, adik berarti ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan LKPD saya. yang kedua. Kakak adalah ayah dari ibu dan ayah. Nenek adalah ibu dari ayah dan ibu. Ayah adalah orang tua laki-laki saya. Ibu adalah orang tua perempuan saya. Paman atau Pak Le adalah adik laki-laki dari ayah atau ibu. Bibi atau tante adalah adik perempuan dari ayah atau ibu. Kakak D adalah kakak laki-laki dari ayah atau ibu. D adalah kakak perempuan dari ayah atau ibu. Kakak adalah orang saudara yang Saudara tua. Adik adalah saudara yang Ya. Terima kasih. Menjadi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk teman kita. Ya. Oke, baik anak-anak. Dari 2 LKPD yang kalian kerjakan tadi ya, baik LKPD yang individu maupun LKPD kelompok. Sekarang harapan saya kalian sudah tahu ya, siapa sebetulnya posisi kalian di dalam keluarga kalian. Baik, untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya akan memberikan beberapa soal, beberapa tugas untuk dikerjakan di rumah. Tapi sebelumnya, coba bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini kira-kira? Apa yang kamu rasakan dengan cara belajar sesuai dengan minat kalian? Kira-kira apa yang kamu dapatkan? Ya, lebih nyaman, lebih mudah kamu pahami? Iya. Baik, ini salah satu dari temanmu lebih nyaman, lebih mudah dipahami karena sesuai dengan keinginan kalian ya. Untuk yang dari kelompok 3 bagaimana dengan melihat video tadi? Tasya? Oh begitu ya, jadi ada sesuatu yang lain ya. Oke, baik, ini kalau dari melihat video ada yang bisa dilihat selain dari hanya membaca begitu ya, atau melihat itu di situ juga ada tampilan yang lebih begitu ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup ya. Oh ya, sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya mengenai keberadaan diri dan keluarga. Baik, untuk minggu depan jangan lupa kita akan masih melanjutkan mengenai keluarga. Kalau ini tadi kita bahas mengenai keberadaan kita dalam keluarga. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang di mana posisi kita berada itu. Jadi kita akan membahas mengenai denah tempat tinggal kita ya. Bisa kalian baca materinya sedikit dari buku paket ya, sehingga minggu depan kita langsung masuk ke materi tersebut. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini saya rasa kita bisa akhiri untuk sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian teman-teman saya yang lain yang seperti juga alhamdulillah kita semua bisa bergabung di acara ini, yaitu pada aksi nyata saya yaitu modul 3 untuk bagian ketiga yaitu dialog pasca observasi. Saya juga mengucapkan
Evi. Selamat siang Bu Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Bu Evi? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Bu Evi, saya hari ini baru dan nggak apa-apa ya. Bu Evi, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan terkait dengan praktek pembelajaran yang telah Bu Evi laksanakan pada pagi hari ini. Bu Evi dalam melaksanakan praktek pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur dan sesuai dengan rencana yang sudah Bu Evi susun dalam RPP atau belajar Bu Evi. Bu Evi tadi mengajar di kelas 7A dengan materi pelaksanaan tadi dari saya sudah bagus, sudah mencerminkan pembelajaran berinteraksi. Namun saya masih perlu bertanya kepada Bu Evi mengenai pelaksanaan pembelajaran tadi. Ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Evi yang Ibu laksanakan tadi sudah tercapai atau belum? Menurut saya tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran tadi sudah bisa tercapai. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apa yang Ibu laksanakan itu dalam praktek pembelajaran Ibu bandingkan dengan praktek-praktek pembelajaran sebelumnya, sudah mengalami kemajuan atau belum? Sejauh ini memang terus terang saya jarang menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena mungkin lebih mengarah kepada materi yang lebih tercapai waktu pencapaiannya cukup waktunya. Jadi saya lebih memfokuskan kepada materi tanpa melihat adanya diferensiasi yang terjadi yang ada pada para guru. Jadi ketika saya mempraktikkan ini saya merasa ini sudah ada perkembangan gitu. Di luar itu mungkin tentu saya merasa tentu masih ada kekurangan gitu. Kalau saya lihat tadi pembelajarannya ya sudah cukup bagus, sudah lumayan bagus ya. Terus langkah apa yang Bu Evi laksanakan dalam menggugah supaya para murid itu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau di awal tadi saya mencoba memberikan pemantik ya, berupa saya menampilkan lagu yang terkait dengan materi pembelajaran sehingga anak terkoneksi gitu dengan materi yang akan kita pelajari. Cuma di tengah pembelajaran mungkin saya belum memberikan kesempatan anak untuk lebih semacam merefresh mereka ya. Jadi ketika mereka belajar berkelompok ini cenderung mereka dalam situasi yang monoton gitu. Saya rasa seperti itu ya. Saya rasa masih ada hal demikian ya. Berarti untuk menggugah anak yang supaya bisa praktek belajar yang antusias dan menyenangkan belum ada ya Bu tadi? Ya sebenarnya masih kurang ya Bu ya. Yang lakukan itu tadi adalah pada pemantiknya aplikasi musik yang ada hubungannya dengan materi yang itu saja. Kira-kira kalau ingin muridnya itu lebih antusias lagi, selain memberikan pemantik itu apa yang bisa Ibu? Bagaimana kalau misalnya saya memberikan sedikit es breaking bagi mahasiswa? Oh itu bagus sekali Bu. SBG-nya itu bisa berujung macam-macam kan? Ya itu saya yakin ya sudah paham seperti itu. Kemudian menurut Ibu, apa kira-kira kekurangan yang Ibu
lakukan tadi dalam praktek pembelajaran? Ya, di samping reading yang belum saya berikan di tengah pembelajaran ya, ini juga saya merasa belum ada interaksi sosial emosional. Itu enggak Bu ya? Merasa saya belum ada itu ya di selama pembelajaran saya. Interaksi sosial emosional masukkan kompetensi itu ke mata pelajaran kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira rencana ke depan dari Bu Eti? Sebelum ke rencana ke depan, refleksi dulu ya Bu ya. Oh iya. Apakah Ibu tadi sudah melaksanakan refleksi? Refleksi tadi sudah saya berikan kepada murid ya. Jadi mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang dia rasakan selama pembelajaran yang mereka ikuti, dengan berbagai macam pendapat mereka. Dan saya sendiri juga melihat sebagian besar mereka memang berantusias begitu, dan yang jelas tujuan pembelajaran insya Allah sudah tercapai. Dari siswa yang dari Yang saya sendiri yaitu di tujuan yang saya berikan di awal dengan melihat anak-anak mampu membuat berbagai macam materi begitu ya, sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Ini mereka bisa mewujudkan bentuk-bentuk, ada yang bentuk dokumen, ada yang bentuk teks mengenai lingkungan keluarganya, ada yang dalam bentuk silsilah dan lain sebagainya. Bisa dikatakan ya cukup berhasil tujuan pembelajaran tentang lingkungan, tentang keluarga dan lingkungan. Oke. Oh, dari instansi produknya ada, walaupun semuanya ini ditambahkan secara sedikit. Oke. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir, apa sih rencana tindak lanjut dari Bu Eti ke depannya setelah melaksanakan praktek pembelajaran hari ini? Melihat dari apa yang disampaikan juga, saya mungkin bisa sedikit memberikan rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama mungkin karena tadi saya praktek di satu kelas ya, di 7A saja, mungkin ke depan saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas-kelas yang lain gitu ya. Variasi ya. Kemudian untuk variasi itu misalnya mungkin saya bisa berkolaborasi atau meminta bantuan dari guru TIK maupun guru seni budaya untuk bisa mengeksplor berbagai macam ide yang menarik sehingga anak-anak itu bisa membuat produk yang lebih baik dan lebih kekinian gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian untuk rencana tindak lanjut saya yang lain ya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru satu matel ya, untuk bisa saling memberikan masukan gitu, kekurangan kita, serta yang jelas yang keempat ini yang tadi saya belum terapkan adalah budaya positif ya, budaya positif ya. Saya akan mulai belajar membuat buku-bukunya yang betul yang di dalamnya masukkan juga unsur-unsur tentang budaya positif untuk mungkin keyakinan kelas, keyakinan kelas. Jadi kalau saya hitung itu, Ibu membuat rencana tindak lanjut sejumlah 4 sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi kesimpulan ini saya ambil dari rencana tindak lanjut bahwa Ibu ini akan melaksanakan praktik pembelajaran diferensiasi ke kelas-kelas
selain kelas 7A. Kemudian yang kedua, Ibu akan bekerja sama dengan guru TIK maupun guru seni budaya dalam rangka memvariasi produk-produk agar anak-anak atau para murid itu bisa menghasilkan produk kekinian, ya. Jadi tidak monoton ya. Kemudian yang ketiga, Ibu akan melaksanakan diskusi dengan teman sejawat supaya bisa memberikan rencana pembelajaran atau membuat produk ajar yang berdiferensiasi. Kemudian yang keempat yaitu Bu Eti akan mempraktekkan budaya positif. Di mana budaya positif itu nanti wujudnya adalah dalam pembentukan keyakinan bangsa. Ya, saya simpulkan seperti itu ya Bu ya. Oke. Dan ya, Bu Eti, terima kasih atas waktunya. Maaf saya sudah mengganggu. Pak Beni, Bu Eti, teman-teman semua, saya rasa cukup. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan berkah bagi kita maupun anak-anak didik kita, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.